Ayo wis, mulai ya. Sik adil dari sik iki lho. Adil wes adil. Kenapa adil? Aku dening dalan nis. Gak mangan wi, bawa gue. Ya cek kok Masih kenapa? sotomu. Golek sarapan. Budal sangkil kuwi. Piye? Kenapa sik adil? Mending sangkil. Mulai kok tak leren. Ya. Dimas tolong recordin ya. Ya. Kenapa ini burung? Kenapa orang aku? Wes. Mulai iki. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk siang ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan implementasi teknologi bahan pada struktur bawah yang beranggotakan yang pertama saya Ahmad Khairul Nafi, kemudian anggota kelompok kami ini Adrian Arden Moskito, Aisyah Rahmania, Aldo Syahrian Putra. Untuk pembahasan kali ini ada beberapa teknologi bahan yang kita pakai. Yang pertama bahan logam, yang kedua beton, yang ketiga bahan batu, yang keempat bahan kayu. Untuk bahan logam terdapat pengenalan bahan logam, karakteristik bahan logam, implementasi bahan logam pada struktur bawah. Untuk beton juga sama, pengenalan bahan beton, karakteristik bahan beton, implementasi bahan beton pada struktur bawah, dan begitu selanjutnya pada bahan batu maupun bahan kayu. Next, bahan logam. Definisi dari bahan logam. Logam adalah material, unsur atau senyawa atau paduan yang biasanya keras, tak tembus cahaya, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik dan termal yang baik. Dalam dunia konstruksi, logam dapat dibedakan menjadi dua, yakni besi dan non-besi. Yang pertama, logam baja. Baja adalah logam paduan logam besi yang berfungsi sebagai unsur dasar. Beberapa elemen yang terdapat dalam baja adalah karbon, mangan, fosfor, sulfur, silikon, dan sebagian kecil oksigen, nitrogen, dan aluminium. Dengan memvariasikan kandungan karbon dan unsur paduan lainnya, berbagai jenis kualitas baja bisa didapatkan. Karakteristik baja. Karakteristik kekuatan. Karakter penting baja adalah kekuatan tarik. Saat baja dibebani cenderung melengkung atau berubah bentuk. Saat baja dibebani terjadi deformasi. Pada saat terjadi deformasi awal, baja tersebut belum mengalami perubahan bentuk, dan jika beban yang menyebabkan deformasi dilepaskan, maka baja tersebut akan kembali ke bentuk semula. Deformasi ini disebut deformasi elastis karena sifat materialnya tetap elastis. Bisa dilihat pada penjelasan gambar ini. Ini alat untuk pengujinya, untuk menguji tarik pada baja. Next. Udah next itu. Yang kedua, duktilitas. Duktilitas mengacu pada kemampuan baja untuk berubah bentuk sebelum rusak. Duktilitas ini berkaitan dengan besarnya tegangan yang bersifat permanen. Duktilitas ini juga terkait dengan kemampuan kerja baja. Adanya sifat ini pada baja membuat konstruksi baja tidak dapat runtuh bila terjadi beban yang berlebihan. Ini sangat menguntungkan bila bangunan mengalami beban besar, tiba-tiba misalnya pada saat beban gempa. Metode pengujian yang digunakan berupa uji tarik. Kemudian karakteristik baja, kekerasan. Kekerasan adalah ketahanan baja terhadap besarnya gaya penetrasi.
permukaan baja. Metode pengujian menggunakan kekerasan Brinell, Rockwell, ultrasonik, dan lainnya. Ini pada gambar adalah Brinell. Yuk, next. Terus selanjutnya ketangguhan. Tangguhan Aldo. energi yang diserap oleh baja hingga rusak. Nasi. Energi yang diserap oleh baja akan semakin rapuh dan kurang tahan. Cara mungkinnya adalah dengan memberi pukulan mendadak atau impact. Pukulan seperti mati. Yaitu cara pengujiannya seperti pada gambar. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aldo. Implementasi baja untuk struktur bawah. Yang pertama adalah pipa pancang. Pipa pancang baja dikenal begitu kuat sehingga mampu menyangga beban dengan bobot yang sangat besar. Jenis material ini biasa digunakan sebagai fondasi bangunan yang berada di kawasan berair atau wilayah dengan struktur tanah rapuh. Dengan pipa pancang baja, bangunan bisa berdiri kokoh karena ujung tiang bawahnya sudah bersandar pada lapisan tanah keras di bagian dalam bumi. Yang kedua adalah bahan beton. Ya, untuk definisi, beton adalah campuran yang diformulasikan berdasarkan berat unsur-unsur penyusun seperti agregat halus, agregat kasar, air, semen, dan dengan atau tanpa bahan tambahan yang telah mengeras membentuk massa padat. Beton serat atau fiber. Beton fiber atau serat merupakan beton yang terdiri dari semen, hidrolik, air, agregat halus, agregat kasar, dan serat atau serat baja, plastik, gelas maupun serat alami yang disebar secara diskontinus. Penambahan serat pada beton dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan sifat yang dimiliki oleh beton, yaitu memiliki kuat tarik yang rendah. Nah, untuk karakteristik beton serat, untuk kekuatan selama ini diketahui bahwa beton kuat terhadap tekan akan tetapi lemah terhadap tarik. Maka dari itu, salah satu alasan penambahan serat atau fiber pada adukan beton dimaksudkan agar beton dapat mengalami peningkatan kuat tarik gula. Dan terbukti bahwa kuat tarik gula beton serat lebih baik dibandingkan beton polos. Untuk duktilitas, salah satu sifat penting dari beton adalah duktilitas. Duktilitas yaitu kemampuan struktur atau komponennya untuk melakukan deformasi inelastik bolak-balik berulang di luar batas titik lalat pertama. Sambil mempertahankan sejumlah besar kemampuan daya dukung bebannya, salah satu alasan penambahan serat pada beton adalah untuk menaikkan kapasitas penyerapan energi dari metrik campuran yang berarti meningkatkan duktilitas beton. Penambahan duktilitas juga berarti penambahan perilaku beton terhadap lelah atau fatigue dan acute impact. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Aisnora. Ya, untuk yang selanjutnya implementasi beton untuk struktur bawah. Yang pertama adalah untuk beton serat cetak. Tiang pancang beton merupakan produk penyangga beban dan menyalurkan beban tersebut ke dasar tanah. Produk tiang pancang ini merupakan inovasi baru sebagai pengganti tiang pancang konvensional seperti tiang pancang baja yang tadi pertama sudah dijelaskan. Dan penambahan serat pada beton juga dapat dimanfaatkan pada beton serat cetak seperti tiang pancang seperti ini.
Yang selanjutnya adalah untuk beton secara in situ. Penambahan syarat pada beton juga dapat diimplementasikan pada campuran beton secara in situ. Campuran syarat pada beton secara in situ dapat diimplementasikan pada konstruksi struktur bawah seperti pondasi pelapa, seperti yang ada samping, pondasi cakar ayam juga, dan juga pondasi sarang laba-laba. Ini gambarnya. Yang ketiga adalah bahan batuan. Yang pertama adalah definisi. Batu adalah salah satu material yang paling sering digunakan dalam dunia konstruksi. Alami melalui proses kristalisasi magma, sedimentasi, maupun metamorfisme dalam batuan sendiri terkandung beberapa mineral. Akan kami bahas adalah batu kali. Batu kali merupakan batuan yang dapat dijumpai di dasar sungai. Pada umumnya batu kali ditemukan dalam bentuk bongkahan yang tidak beraturan dan ukuran serta warnanya beragam. Karakteristik batu kali yang pertama adalah sederhana dan praktis. Tak hanya sederhana dan proses pengerjaannya yang praktis, fondasi batu kali juga lebih hemat karena tidak membutuhkan bahan baku yang terlalu banyak. Lagi fondasi ini juga tidak membutuhkan penggunaan alat berat sehingga bisa menekan pengeluaran. Yang selanjutnya adalah pemasangannya fleksibel. Ukuran pada pondasi batu kali bisa disesuaikan dengan lebar bangunan sehingga lebih fleksibel. Pondasi ini juga bisa meminimalisir apabila terjadi ketidakakuratan pada pondasi rumah Anda dan memiliki daya topang yang maksimal terhadap beban konstruksi bangunan. Untuk yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Adilian. Dan selanjutnya awet dan tahan lama. Pondasi batu kali banyak digunakan untuk bangunan karena dianggap awet dan tahan lama daripada pondasi jenis lainnya. Jenis pondasi ini sangat efektif untuk konstruksi bangunan semakin kokoh dan kuat. Next. Selanjutnya pengerjaannya cepat. Karena memiliki karakter yang sederhana, waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pondasi ini juga tergolong cepat. Tidak hanya menghemat biaya, dengan menggunakan pondasi batu kali, Anda juga bisa menghemat waktu. Jenis pondasi seperti ini cocok untuk Anda yang memiliki rencana pembangunan dengan waktu yang cepat. Selanjutnya terjangkau dan mudah ditemukan. Karena sederhana dan praktis, bahan baku yang dibutuhkan untuk pondasi jenis ini juga terbilang mudah dan harganya cukup murah. Anda hanya membutuhkan batu kali, semen, dan pasir sehingga bisa menekan biaya dan pengeluaran Anda. Implementasi batu kali untuk struktur bawah. Pondasi batu kali. Pondasi batu kali merupakan salah satu jenis pondasi dangkal, yakni digunakan pada kedalaman antara 60 sampai 80 cm. Pondasi batu kali sendiri cocok digunakan pada bangunan sederhana yang kondisi tanahnya baik. Pondasi batu kali tersebut terbuat dari pasangan batu kali yang disusun sedemikian rupa sehingga mampu untuk menumpu beban di atasnya. Bahan kayu. Definisi. Kayu merupakan material pertama yang umum digunakan untuk membuat pondasi tiang pancang adalah kayu. Pondasi dari bahan ini umum diterapkan pada rumah panggung di kawasan Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, serta rumah di sekitar tepi pantai. Proses pemasangan dilakukan dengan metode pukulan ke tanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Itu selanjutnya kayu ulin. Kayu ulin sering kali dipilih sebagai material pondasi rumah. Kayu pohon ulin dipilih sebagai bahan pondasi rumah karena kayu ini sangat kuat dan awet. Next. Karakteristik kayu ulin yaitu kuat, keras, dan berat. Dengan tekstur yang kuat dan keras, tentunya kayu ulin sangat tepat dan awet digunakan sebagai bahan baku pembuatan pondasi lantai rumah. Tidak hanya itu, kayu ulin juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan atap sirap. Akan tetapi, karena teksturnya yang kuat dan keras, kayu ulin lebih sulit dipaku atau dipotong dengan gergaji.
next. Nah, selanjutnya aromanya yang khas. Seperti material kayu pada umumnya, kayu ulin memiliki aroma tersendiri yang khas. Aromanya yang alami memberi ketenangan dan membawa nuansa natural pada rumah. Selanjutnya anti rayap. Selain kuat dan keras, secara alami kayu ini anti rayap. Kandungan alami yang dimiliki membantu ulin bertahan dari serangan rayap, sehingga tidak perlu cemas bangunan rubuh akibat pondasi yang digerogoti rayap. Kemudian tahan terhadap perubahan suhu. Tidak hanya tahan terhadap serangan rayap, kayu ulin juga tahan pada perubahan suhu, cuaca dan kelembapan, dan air laut, sehingga tidak memerlukan perawatan ekstra. Ketahanan yang kuat ini membuat kayu ulin mampu bertahan hingga ratusan tahun. Memiliki nilai ekonomis tinggi. Karena memiliki karakteristik yang kuat, keras, dan tahan terhadap serangan rayap dan lainnya, kayu ulin memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Tidak hanya digunakan sebagai bahan baku konstruksi bangunan, kayu ulin juga dapat dimanfaatkan untuk bahan pembuatan furniture seperti lemari, kursi, meja, dan sebagainya. Tentu furniture tersebut akan kuat dan awet. Implementasi kayu ulin untuk struktur bawah, yaitu pondasi tiang kayu. Pondasi tiang kayu umumnya dipakai untuk pembangunan rumah di Kalimantan. Rumah tiang kayu sebagai pengolahan di atas lahan rawa, basah, gambut, mengalami berbagai perkembangan. Tiang kayu banyak digunakan untuk pondasi dan elemen rumah di daerah rawa. Kayu yang digunakan adalah jenis kayu ulin. Yang sebelah kiri adalah contoh pondasi tiang kayu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Apa ada pertanyaan teman-teman? Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, terus nanti ada pertanyaan, silakan di WA ke kelompok yang bersangkutan aja, gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, silakan kelompok 2, silakan presentasi. Siapa Nisa kelompok 2 yang share screen?